Kisru APBD DKI Jakarta membuka tabir rentannya penyusunan APBD dari korupsi. Beberapa tahun lalu ICW pernah melansir modus korupsi APBD. Mari kita cermati grafis berikut ini. Ini dari ICW, modus korupsi APBD. Yang pertama adalah penipuan anggaran, caranya mengambil pos anggaran yang bukan peruntukannya. Kemudian kedua, menciptakan anggaran baru, caranya dengan menciptakan anggaran baru yang sebenarnya tidak diatur. Kita lihat ada modus yang ketiga adalah markup atau penggelembungan anggaran. Caranya melebihkan berbagai tunjangan anggota dewan misalnya. Keempat, pengalokasian anggaran yang sebetulnya sama dengan anggaran lainnya. Kelima, pembuatan anggaran tanpa perincian, caranya membuat anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lagi. Keenam, menghilangkan pos anggaran. Ketujuh, pengalian anggaran dengan cara mengalihkan anggaran yang seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi menjadi bentuk uang. Ya, sebelum kita ke modus penggelembungan anggaran atau apapun penyelewengan anggaran, saya harus mengucapkan selamat datang kepada Pak Sebastian Salang. Terima kasih sudah hadir di The Headlines. Ya, terima kasih. Modus ini, Mas Sebastian melihatnya seperti apa yang dilansir oleh ICW? Ya, modus seperti itu memang modus yang sering kali kita dengar. Dan itu terjadi di mana-mana. Mulai dari DPR tingkat kabupaten sampai ke DPR pusat juga modus-modus seperti ini itu ada. Dan biasanya kalau hal seperti ini itu pasti ada kerjasama dua belah pihak. Tidak mungkin bertepuk sebelah tangan gitu ya, Mas Kalau Sebastian. cuma satu pihak nggak akan terjadi itu. Jadi dua pihak kan. Makanya keributan yang ada di DPRD DKI ini menurut saya membuka kotak Pandora untuk memperlihatkan bahwa tidak perlu ada kerjasama, atau kalaupun harus berunding di atas basis yang jelas gitu. Apakah nanti terlihat kesalahan di gubernur atau kesalahan ada di DPRD, tapi itu harus basisnya jelas. Atau bisa membuka dua-duanya. Jadi nanti dengan begini akan ketahuan siapa dari DPRD yang mengusulkan dana siluman ini, lalu siapa dari SKPD, siapa dari SKPD yang menyambut dengan tangan terbuka. Nanti ini akan terbuka sebetulnya kalau kita betul-betul memang ingin menjadikan case ini untuk membuka apa yang terjadi dan melakukan perbaikan ke depan. Tapi kalau cuma hal prosedural yang dibuka, itu tidak akan memberi pelajaran apa-apa. Cuma masalahnya kemudian adalah sekarang ini anggaran belum turun gitu kan. Sebagian wilayah di Jakarta sudah mulai teriak. Anggaran operasionalnya belum turun gitu, walaupun Kemendagri mengatakan masih akan minggu depan sudah ada hasil, kemudian pembahasan 7 hari, tetapi buat orang Jakarta ini masalah, Mas Bas. Kalau orang Jakarta, warga yang mendukung gubernur yang sudah muak kepada DPRD DKI, saya kira nggak apa-apa kita puasa dulu. Ibaratnya begitu loh. Karena sekali lagi ini betul-betul kotak Pandora, kesempatan bagi kita membuka borok kerjasama yang selama ini terjadi di mana-mana. Kan itu kan. Dan ini Ahok ini, maaf dalam bahasa Inggris, the last man standing. Dia orang terakhir, benteng terakhir kita. Pada saat sekarang kita kecewa dengan upaya pembasmian korupsi pemerintah pusat, Presiden Jokowi, kriminalisasi terhadap KPK, dan lain-lain. Ada kasus ini. Lalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak apa-apa, 6 bulan bisa masalah. Kita berpaling kepada Ahok. Dan ini peluang sebetulnya. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah narasi politik, bukan prosedur anggaran dan lain sebagainya. Itu penting ya, penting buat kita yang tahu. Tapi buat publik yang lebih penting adalah ini sebuah pertarungan, perjuangan habis-habisan dari seorang Ahok yang ingin membasmi korupsi. Pertarungan, perjuangan habis-habisan gitu. Lihat aja dukungannya di media sosial, luar biasa loh. Betul. Dan jangan lupa begini, seolah-olah keterlambatan anggaran ini karena ribut-ribut soal Ahok dan ini. Sebetulnya kan jangan lupa keterlambatan ini juga karena Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di DKI Jakarta itu terlambat memutuskan pimpinannya. Jadi seolah-olah kan yang terjadi sekarang ini, seolah-olah karena Ahok mengungkap ini, lalu DPR angket, maka kemudian terlambat. Jadi ini ada distorsi informasi juga. Rangkaian yang itu adalah rangkaian panjang supaya gini loh, jangan nanti seolah-olah karena keterlambatan ini maka mendesak kepada misalnya kepada Ahok, Ahok diam dan nggak perlu dibahas lagi soal 12 triliun itu. Marilah kita sama-sama. Ini
Ini tidak boleh. Iya, tapi paling tidak minggu depan kan akan ada diserahkan kepada gubernur dan kemudian dibahas di DPR. Mungkin pertanyaan itu kepada Pak Pri. Apa dalam perkiraan Pak Pri, jalan nggak sih komunikasinya? Saya nggak tahu juga kalau jalan. Saya cuma soalnya dari tadi Pak Pri pesimis dengan komunikasi antara eksekutif dan DPRD Jakarta. Kalau melihat caranya, mohon maaf ya, saya nggak Pak Anu nggak ada. Caranya Kemendagri seperti kemarin itu namanya adu jangkrik. Aduh. Ya, mediasinya adu jangkrik. Adu jangkrik. Wong udah ngerti kok, ya kan? Udah ngerti itu susah. Jadi kalau saya, mana DPRD, mana ini, berpikir kan Kementerian Dalam Negeri harusnya gini. Gitu. Maksudnya Kemendagri yang kemudian memutuskan begini loh. Bukan DPRD memutuskan, memberikan arahan. Memberikan arahan. Kalau kemarin itu kan buka wantem, udah kita nggak bahas yang kemarin. Saya itu adu jangkrik. Tapi saya gini. Iya. Waduh, saya lupa. Ini Bapak tadi ya. Sebenarnya pembahasan itu penting. Sekali lagi penting pembahasan berdua itu. Aturan itu penting. Cuma itu tadi. Ke depan itu dengan dibongkarnya Pak Gubernur ini, peristiwa ini nggak tahu nanti siapa yang ditangkepin itu nggak ngerti ya. Tapi kita kan ke depan tuh harus berubah. Yang harus dirubah itu sistem pembahasannya. Sistem pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Saya nggak ada kemarin. Jadi, tapi saya udah ngasih buku pada Dirjen. Jadi kalau pembahasan saat kemarin sampai dengan saat sekarang itu kan cuma eksekutif dan legislatif. Kalau nantinya saya punya pemikiran. Satu, pertama. RAPBD yang dirancang dengan e-budgeting dari Pemprov ini. Pada saat disampaikan ke DPRD, itu sudah dipublish. Ini loh, masyarakat. Satu. Kedua, habis itu, kedua, gubernur membuat suatu peraturan gubernur yang mengatur bahwa pembahasan APBD tahun 2015 untuk sektor pendidikan pakar dari UNJ, pakar dari Trisakti ini spesial dia. Jadi kasih itu budgeting apa Greg lu saya membayangkan ketika budgeting dimasukkan dan kemudian masyarakat bisa melihat dan kemudian dibahas di DPR, orang semua tahu, begitu Bang? Pertanyaan soal membahas minggu depan itu bagi saya masih maksudnya begini Pak, soal efektivitas dan sukses dari pembahasan itu. Saya bukan membahas yang ke depan. Ini ke depannya lagi gitu kan. Saya ingin yang ke depan. Kalau saat sekarang ini ya, kalau saat sekarang ini udah mepet. Kalau saya ya gini. Ini kan masalah aturan, ya kan. Coba untuk sesuai aturan, maka yang pada rapat paripurna mana? Ini. Oke. Pak Ahok, mana yang Anda ganjel? Kasih tanda. Oke, sekarang adakan lagi rapat untuk membahas yang mengganjal itu tadi. Di APBD perubahan loh. APBD perubahan. Oke Pak. Tapi saya merasa bahwa possibility itu sangat kecil. Ini adalah sebuah tipikal gubernur yang tidak punya partai politik, kan kira-kira begitu. Satu. Kedua, DPR semua kok tiba-tiba sepakat semuanya. Kalau misalnya KIH itu tetap ada, mungkin akan berbeda dengan KMP. Kira-kira dalam case DKI. Maka saya bilang. Sementara koalisi ini nggak ada kalau soal fulus. Itu betul. Ya, itu pertanyaannya Sebastian. Jangan pesimis dari kelompok itu dulu. Jadi kan saya dengar itu. Jadi anggaran perubahan itu ada jadwalnya. Tapi ini nanti khusus 2015 nggak ada. Pokoknya setelah langsung berapa minggu adakan pembahasan APBD perubahan. Terus pelibatannya apa? Bukan eksekutif legislatif lagi. Sudah melibatkan BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah, itu tangan kanan presiden. Gitu. Artinya bagaimana? Artinya memaksa supaya eksekutif dan legislatif bicara untuk hal-hal yang khusus saja. Ini dari awal istilahnya memang sudah agak keliru. Mediasi itu dikritik karena kok memediasi orang-orang yang korupsi dengan gubernur yang jujur. Jadi ini sudah nggak tahu apakah perlu dimediasi versi Pak Pri tadi mediasinya lemah, soalnya seperti apa, adu jangkrik formatnya itu. Formatnya di suatu ruangan ya kan, itu sudah jangkrik yang jelas akan taruh. Menarik itu adu jangkrik itu loh. Adu jangkrik itu adu jangkrik. Mohon maaf ya, saya setuju kalau itu Pak. Saya mohon maaf gitu loh ya. Sementara Mendagri tiba-tiba nggak hadir dalam mediasi. Rencananya hadir. Mas Ya, tapi begini, sebetulnya begini. Kalau kita bicara soal anggaran,
Ini sebetulnya kan sudah diwadahi di dalam undang-undang. Kalau DPR dan pemerintah ini sampai nanti batas waktu tertentu tidak sepakat, maka yang dilakukan anggaran sebelumnya. Kan itu sebetulnya sudah ada jalan keluar. Satu. Yang kedua begini, sekarang ini kan Menteri Dalam Negeri itu tinggal mencermati kedua belah pihak. Kalau gubernur mati-matian tidak akan mundur selangkah pun berkaitan dengan hal yang prinsip dari yang dilakukan, dan DPRD juga mati-matiin pokoknya 12 triliun itu harus masuk, maka ini jalan buntu. Maka karena jalan buntu, ini memang Kementerian Dalam Negeri punya kewenangan. Iya, tadi sudah disebutkan bahwa kemudian Kemendagri, jadi ini eksekutif akan memutuskan dengan kalau soal itu saya tidak terlalu gelisah karena tinggal menunggu waktu aja anggaran mana yang akan dipakai. Tapi kedepannya? Tetapi ini kan hal yang penting itu, anggaran yang dibahas sekarang ini menyisakan persoalan yang namanya siluman itu. Jangan lupa 12T itu hanya yang sudah diidentifikasi oleh Ahok. Belum tentu yang 60 sekian itu juga tidak ada anggaran silumannya. Masih banyak. Kebetulan yang bisa diidentifikasi itu 12 gitu. Nah, maksudnya kan supaya saya termasuk orang yang mendorong supaya hal ini jangan cepat-cepat berhenti. Supaya buka semua. Karena kecenderungannya begini. Kalau saya melihat pimpinan-pimpinan partai ini kan yang penting suasananya adem. Sudahlah, Ahok nggak usah terlalu ribut-ribut. Mas Bastian, tapi pasti berhenti. Pasti tapi putus kan itu anggarannya, persoalannya. Jadi akan berhenti. Tapi perseteruannya yang mungkin tidak akan berhenti itu. Ya, perseteruan yang tidak menghasilkan perbaikan, itu hanya akan memberikan kerugian. Sebetulnya Ahok kan punya sikap, ya persoalan penyelesaian politik tidak ketemu ya kita selesaikan secara hukum. Jadi dia bawa ke KPK, siapa yang masuk penjara? Kemudian silakan angket jalan terus. Nanti siapa yang masuk penjara, kita akan buktikan di kemudian hari. Saya kepingin sebetulnya itu yang bisa jalan terus. Gitu. Oh iya memang, jadi angket itu tetap jalan menurut saya dan juga proses hukum tetap jalan. Kalau cuma proses hukum, ini hanya bicara soal anggaran 2014. Tapi kalau angket, itu memang untuk membuka siapa pemain-pemain di anggaran yang sekarang. Ya angket itu kan oleh DPRD kan? Oleh DPR. Itu dia akan menyelidiki siapa pemain Ahok dan kawan-kawan, bukan? Oh ya, nanti di situ juga akan kita, karena kan semua akan dipanggil, Pak. Misalnya, yang dipanggil itu adalah kepala-kepala dinas. Nanti kepala dinas bilang, iya Pak, kami memasukkan ini karena usulan si Bapak ini. Bisa dirunut sampai ke belakang. Akan muncul nama karena pasti kepala dinas itu nggak mau mati sendiri. Begitu. Nah, itu yang kita harapkan sebetulnya. Jadi ketahuan siapa pemain-pemain ini. Gitu. Anggaran diputus, kemudian pembahasan yang lain-lain berlanjut sehingga terbuka semuanya. Mana yang kemudian melakukan manipulasi anggaran atau kong kali kong gitu akan ketahuan. Begitu ya Mas Dasyania, kita akan kembali sesaat lagi.